Shalom semuanya. Hari ini saya ingin berbicara tentang kitab bilangan, yang dimana teman-teman bisa mengerti bahwa mengapa kita perlu membaca kitab bilangan. Saya ingin menjelaskan dari Kejadian sampai Wahyu, ya, setiap kitab itu satu video, jadi supaya teman-teman bisa melihat dan bisa merenungkannya. Untuk apa sih kita membaca Alkitab ini? Saya menjelaskan ini bukan menjelaskan sebagai seorang teolog, ya, atau secara teologisnya, tapi saya memberikan teman-teman hikmat sehari-hari supaya teman-teman bisa mengerti mengapa kita perlu membaca Alkitab ini, apalagi kitab-kitab di Perjanjian Lama, ya kan? Mungkin berbicara tentang yang namanya kemah suci, bait Allah lah, terus harus nanti bikin ini, terus dombanya itu, lembunya itu harus dipotong ininya lah, hanya jangan sampai dibuang lah, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali yang harus kita baca gitu loh. Tapi saya ingin memberikan inti mengapa kita perlu membaca kitab-kitab ini ya. Nah, yang pertama itu sekarang ini adalah kita akan bahas tentang kitab bilangan. Nah, kitab bilangan itu ditulis oleh Nabi Musa. Itu dia menuliskannya itu ketika dia berada di Gunung Sinai. Dia bersama-sama dengan Tuhan dan dia itu pas selama 40 hari tidak makan dan tidak minum, dalam artinya dia berpuasa, dan saking dia itu dekat dengan Tuhan, ketika dia turun dari gunung itu, mukanya bercahaya sekali sampai orang Israel pun tidak bisa melihat mukanya. Karena dia bergaul dengan Allah. Nah, untuk apa sih kita membaca kitab bilangan ini? Yang pertama adalah supaya kita bisa mengerti konsekuensi dosa. Karena kalau teman-teman baca dari kitab bilangan ini, itu ada banyak sekali pemberontakan yang dibuat oleh orang Israel. Tidak termasuk para pemimpinnya. Dan tidak terkecuali Nabi Musa. Nabi Musa pun juga kena. Nah, pada saat itu Nabi Musa itu disuruh Tuhan untuk memberikan minum kepada bangsa Israel, tetapi Nabi Musa itu dengan cara yang tidak layak. Bukan berarti Nabi Musa itu membuat dosa yang begitu besar, dosa membunuh lah, dosa ini itu enggak sama sekali, tapi dia tidak menghormati Tuhan. Artinya ketika Tuhan menyuruh dia itu untuk memberikan minum karena dia sebagai gembala agung, tetapi Musa sebagai gembala kecil ini seperti orang yang sosokan. Mengapa dia itu merasa lebih kuat, atau dia seakan-akan dialah yang memberi orang Israel itu makan dan minum. Padahal sebenarnya Tuhan. Jadi kalau teman-teman baca itu, dia dengan gayanya yang sombong itu, akhirnya Tuhan tidak suka. Karena seperti itulah, maka dia tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena satu dosa itu. Loh, berarti Tuhan itu masa sekali begitu aja langsung marah-marah? Kok Tuhan langsung begitu tiba-tiba nggak boleh ini dan itu? Nah, kita mesti mengerti guys, konteksnya pada saat itu, mereka itu adalah bangsa-bangsa yang diperbudak selama 400 tahun. Jadi bangsa itu adalah bangsa yang kekeh banget. Bayangin bagaimana caranya mengubah sebuah bangsa dalam mindset seorang budak tuh gimana caranya. Itu pasti sulit banget. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin bangsa Israel ini bisa diselamatkan. Gak mungkin. Maka daripada itu Tuhan menuntunnya pelan-pelan. Jadi kalau teman-teman baca di kitab-kitab ini, apalagi di kitab bilangan itu, Tuhan nanti menghukum mereka begini begitu, mereka mati begini begitu. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Tapi supaya mereka mengerti inilah konsekuensinya kalau kamu tidak setia kepadaku. Sama seperti halnya kalau sekarang nih, kalau misalnya kamu, ya, misalnya ada kompor panas, lalu kamu pengen pegang itu kompor, lalu saya bilang, jangan pegang itu nanti panas. Langsung kamu mengatakan, kamu ngapain nyuruh-nyuruh saya? Ini kan hak-hak saya. Saya mau pegang juga boleh, saya mau enggak juga boleh. Ya, memang pada faktanya terserah kamu. Tapi kan yang sakit siapa? Yang sakit kan kamu. Makanya saya peringatkan. Sama juga seperti Tuhan. Tuhan itu sudah punya firman-Nya. Tuhan itu sudah punya rules-nya di alam semesta ini. Lalu Tuhan memberitahu peringatannya. Tuhan memberitahu supaya kamu jangan jatuh ke situ. Tapi bangsa Israel itu kekeh. Makanya dia jatuh di situ. Musa, Miriam, dan kawan-kawannya yang lain. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Nah, jadi kita bisa mengerti bahwa konsekuensi dosa itu ada. Jangan pernah kita berpikir bahwa pada saat ini kita hidupnya enak, apalagi kalau kita sudah nyaman dengan dosa, itu yang harus kita hindari. Kitab bilangan adalah kitab yang dimana kalau kamu baca,
kamu bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Mungkin kalau kamu berbuat salah dalam kehidupan ini, pastikan kesalahan itu membuat kamu belajar supaya kamu tidak jatuh lagi ke dalam kesalahan yang itu atau kesalahan yang sama. Nah, kitab bilangan itu mengajarkan kita seperti itu. Dan kitab bilangan itu juga mengajarkan agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan yang orang lain pernah lakukan. Makanya jangan kita berpikir bahwa tunggu kita rasakan dulu, barulah saya percaya. Jangan begitu. Misalnya, kalau teman-teman ketemu ular, apalagi ular itu berbisa. Kata orang yang kena kepatok ular itu bisa mati. Lalu teman-teman nggak percaya. Kan berarti kan tidak belajar sama sekali, toh. Kita cukup melihat atau kita mendengar kabar aja bahwa dipatok ular itu bisa meninggal, ya sudah, jangan dekati, jangan tunggu, masa sih, coba deh, gue mau coba. Ada nggak di antara kita seperti itu? Pasti nggak ada. Karena pada faktanya memang sudah terlihat bahwa orang yang dipatok ular, apalagi kena ular bisa, itu bisa meninggal. Mungkin ada cara-caranya supaya tidak meninggal, entahkah itu ada cara-cara secara medisnya ya. Tapi kan bisa meninggal. Nah, jangan sampai teman-teman sudah alami, baru teman-teman kapok. Nah, Tuhan itu tidak mau kita habis dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kalaupun ada kesalahan, pastikan kesalahan itu membuat kita semakin maju. Pastikan itu menjadi kita, semakin kita tuh belajar gitu loh. Kalau ini jangan gue lakukan lagi. Karena kalau di situ terus, kapan kamu naik levelnya? Bagaimana perkara besar bisa diberikan kepadamu kalau perkara kecil saja, kamu masih di area itu saja. Bukan berarti hidup kita ini tidak ada perkara yang besar. Bukan berarti Tuhan itu pelit dengan perkara yang besar. Tuhan ingin sekali memberikan perkara yang besar kepada kita. Tapi kalau kita yang tidak mau dituntun sama Tuhan, kalau kita mau hidup bagi diri kita sendiri, kalau kita ingin supaya suka-sukanya kita saja dalam mengelola keuangan, dalam hal pacaran, dalam hal memilih teman, dalam hal pergaulan, suka-suka gua, hidup-hidup gua, bagaimana Tuhan bisa pakai hidupmu? Bagaimana kamu mau dituntun sama Dia kalau kamu tidak melihat konsekuensi dosa itu? Jangan pernah kita berpikir karena kita belum merasakan atau kita belum jatuh, barulah kita berpikir, ini kan cuma begini saja. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena dosa kalau sudah matang, itu melahirkan maut. Buahnya itu adalah maut. Tahu nggak kalau misalnya kita berbuat salah, dan kita tidak dihajar Tuhan setimpal dengan dosa kita, itu bukan karena kita layak. Karena Tuhan itu cinta sama kita. Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan. Tuhan itu masih memberikan kita untuk berbuat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Buktinya apa? Bangsa Israel deh. Bangsa Israel yang sudah Tuhan hukum seperti ini saja. Tuhan tetap tidak musnahkan mereka loh. Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel. Sampai sekarang ini. Tuhan tetap pelihara bangsa Israel itu. Allah mana yang seperti Tuhan Yesus itu? Allah mana yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup? Kalau bukan Tuhan Yesus. Kalau dulu bangsa Israel, bahkan sampai sekarang ini, selama ribuan tahun, Tuhan genapi, Tuhan tetap jaga perjanjian dengan Abraham itu. Apalagi saya dan kamu, yang tidak ada hidup ratusan tahun. Tuhan pasti akan memakai kita dengan luar biasa. Kalau dulu bangsa Israel, Tuhan ubah, maka Tuhan pun ingin mengubah kita juga. Jadi kita harus, jangan sampai kita itu melewatkan kitab bilangan ini. Kitab bilangan ini adalah kitab yang luar biasa, yang dimana kita jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama, dan jangan sampai kita jatuh ke dalam kesalahan yang tidak perlu sama sekali. Karena Tuhan itu baik, Tuhan ingin kita naik. Jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan Yesus. Justru Tuhan itu pengen kasih yang terbaik, karena kita segambar dan serupa dengan Dia. Amen. Thank you. And God bless you.